Pengertian unisono. Unisono terdiri dari dua kata, yaitu uni dan sono. Kata uni artinya satu, dan sono berarti suara. Jadi secara singkat, arti unisono adalah satu suara. Bernyanyi secara unisono hanya menggunakan melodi pokok saja, dan tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan satu suara saja. Pada bernyanyi unisono, dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang dihasilkan menjadi kompak dan harmonis. Jadi dapat disimpulkan bahwa bernyanyi secara unisono adalah penyajian lagu yang dibawakan secara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan satu suara. Teknik vokal. Teknik vokal merupakan suatu cara untuk memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring, sehingga orang mendengar terasa terhibur. Beberapa istilah yang harus dipahami dalam teknik vokal adalah sebagai berikut. Pertama, artikulasi. Merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan benar, sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapat artikulasi yang baik antara lain: pertama, sikap badan. Sikap badan yang benar akan membantu memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama produksi suara. Sikap yang baik antara lain: 1. Kepala tegak, pandangan ke depan. 2. Tulang punggung lurus atau tegap. 3. Dada dibusungkan ke depan. Dan keempat, kedua kaki terpancang kuku di lantai sedikit renggang. Kedua, posisi mulut. Bentuk dan posisi mulut yang salah pada saat waktu bernyanyi akan berakibat suara yang dihasilkan menjadi lemah dan tidak nyaring. Maka dari itu, yang perlu diperhatikan adalah pada saat mengeluarkan suara bulat, harus membuka mulut selebar 3 jari secara vertikal, sehingga suara yang keluar bulat dan tidak terkesan lemah. Ketiga, pembentukan bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan di daerah artikulator. Bisa berdiri sendiri dan dapat menghidupkan konsonan. Jenis dan macam vokal tergantung dari posisi bibir, titik rendah lidah, dan maju mundurnya lidah. Keempat, bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang mengalami kendala, masalah, dan hambatan dalam pengucapan. Kita lanjut istilah dalam teknik vokal yang kedua, yaitu intonasi. Intonasi merupakan suatu tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata, dan dialog. Pada suatu dialog atau kalimat yang kita ucapkan tanpa menggunakan intonasi, maka suara yang akan keluar terasa monoton, datar, dan sangat membosankan. Intonasi mengandung arti ketepatan bunyi tiap nada atau pitch. Bunyi yang tepat akan menghasilkan suara yang jernih, nyaring, dan enak didengar. Intonasi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tekanan dinamik, yaitu keras lembutnya nada, tekanan nada, tinggi rendahnya nada, dan tekanan tempo, yaitu cepat lambatnya nada. Syarat-syarat anak-anak dalam membentuk intonasi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendengaran yang baik dan jelas. Kedua, kontrol pernafasan. Dan yang ketiga, rasa musikal yang tinggi. Istilah dalam teknik vokal yang ketiga yaitu prasering. Prasering merupakan aturan pemenggalan kalimat lagu yang baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mudah dimengerti. Hal yang harus diperhatikan dalam kalimat lagu atau kalimat musik adalah menjaga nuansa pada alur dan melodi secara utuh. Karena itu,
Mengambil nafas harus memerhatikan kalimat musik yang digunakan melalui tanda-tanda penulisan dalam partitur lagu, seperti tanda titik, koma, dan sebagainya. Beberapa istilah dalam teknik vokal lainnya, diantaranya resonansi, usaha untuk memperindah lagu dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Improvisasi adalah usaha untuk memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokok. Vibrato adalah usaha untuk memperindah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar secara teratur. Pembawaan adalah salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu, tepat dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu teknik pernafasan. Teknik pernapasan dapat dibagi menjadi 3. Pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah melakukan pernapasan dengan membusungkan dada ketika berusaha menarik napas. Pernapasan dada ini cocok untuk nada-nada yang rendah, akan tetapi penyanyi akan mengalami rasa lelah yang cepat. Kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah cara melakukan pernapasan dengan memanfaatkan perut sebagai media tampung untuk menyimpan udara. Pernapasan perut kurang cocok dalam teknik vokal karena udara cepat habis dan suara patah-patah dan tidak stabil. Ketiga, pernapasan diafragma yang sering disebut dengan pernapasan rongga perut adalah melakukan pernapasan serta mengembangkan rongga perut atau diafragma. Pernapasan ini paling baik atau ideal digunakan dalam teknik vokal karena udara yang dikeluarkan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Untuk melatih vokal anak-anak, kali ini silakan praktekkan dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sesuai dengan iringan yang telah dipersiapkan. Selamat mencoba!